hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Jadi ini pesan buat saudara, buat saya. Kita diminta untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman atau kepada satu bangsa. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman atau kepada bangsa-bangsa lain. Dan sampai ke ujung bumi. Yang mau jadi saksi Yesus katakan amin. Amin. Saudara, di dalam menjadi saksi Yesus ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menjadi saksi Yesus tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Tidak dengan usaha sendiri. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, tinggal kita meresponi itu. Yang kedua, jangan ada yang berkata, mana mungkin saya jadi saksi Yesus? Artinya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mana mungkin? Saya ini terdiri dari darah dan daging. Tuhan tahu, kalau saya jatuh bangun dalam dosa, Dia pasti mengampuni saya. Itu satu pengertian yang salah. Sebab Tuhan dengan jelas berkata, aku akan mencurahkan kuasa Roh Kudus kepadamu, supaya kamu menjadi saksiku. Saudara, saya percaya, saudara dan saya akan menjadi saksi-saksi Yesus yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah itu murid-murid Tuhan Yesus mempersiapkan diri. Mereka berkumpul di kamar loteng. 120 murid menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan pada waktu itu mereka sedang menunggu-nunggu yang disebut dengan Pentakosta yang pertama. Saudara, sebetulnya hari-hari ini kita tuh sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebab hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta yang pertama pada waktu terjadi, murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Kekristenan mencapai 70%. Dan setelah itu kekristenan turun menjadi 30%. Sekitar 30% hari-hari ini. Tetapi dari 30% itu 70%-nya justru dimenangkan mulai awal abad yang ke-20 melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kansas City tahun 1901, Wales 1904, Azusa Street 1906, yang semua itu kita sebutkan dengan Pentakosta yang kedua. Saudara, hari-hari ini kita sedang menunggu-nunggu Pentakosta yang ketiga. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saya percaya akan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, maka kita harus mengingat tentang 4 hal. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan. Kemuliaan Tuhan turun. Luar biasa. Tapi hal yang kedua, yang harus diingat kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Anak-anak, pemuda, orang tua, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hal yang ketiga, kalau kita mengingat tentang
Pentakosta yang ketiga berarti goncangan-goncangan akan semakin dahsyat. Dan yang keempat, kita diminta untuk mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus akan datang segera untuk kali yang kedua. Saudara, saya percaya pada waktu kita menanti-nantikan tentang Pentakosta yang ketiga, seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menanti-nantikan Pentakosta yang pertama, apa yang mereka lakukan? Ada dua hal yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan yang pertama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini berbicara tentang menara doa. Saudara banyak masuk dalam menara doa. Saudara mungkin belum pernah datang ke menara doa di SICC lantai 12. Saudara harus datang ke tempat itu. Saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Saudara hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan unity satu dengan yang lain. Dan saya ingin katakan kepada seluruh anggota KUL. Teruskan yang namanya prayer march. Jalankan itu. Tapi hal yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus yang lakukan pada waktu itu, Yudas diganti Matias. Yudas berbicara tentang orang yang cinta uang. Saya percaya hari-hari ini orang-orang yang cinta akan uang akan didisiplinkan oleh Tuhan. Saudara, saya berdoa, jangan saudara kena jerat iblis. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya berdoa, tidak ada yang cinta akan uang. Semua akan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari saya mau berdoa buat saudara hari-hari ini. Tuhan, berkati anak-anakmu semua. Kami sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga yang akan Kau curahkan Roh Kudus, kemuliaan-Mu secara luar biasa. Hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dijadikan saksi-saksi-Mu yang dahsyat. Dan penuaian besar akan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pakai anak-anak-Mu, pakai mereka dalam nama Yesus. Amin.